Abi, kau sedang apa di sini? Syukurlah aku menemukanmu. Semua anggota keluarga mengkhawatirkanmu. Ayo kita pulang, Abi. Ada apa, Abi? Sepertinya kau kurang sehat. Mitali, ambilkan air. Badanmu berkeringat. Tolong jangan membuatku gugup, Abi. Katakan saja, apa yang sebenarnya terjadi? Kau tahu, Abi, kami semua khawatir. Katakan apa yang terjadi. Kau ke rumah sakit, kan? Akas, di mana kau menemukan Abi? Di pemakaman. Aku memberitahu polisi dan meminta mereka mencarinya. Tapi aku melihatnya saat melewati pemakaman besar. Dan aku membawanya pulang. Kenapa dia sangat sedih? Apa Pragya mati? Apa yang terjadi? Ada apa, Abi? Kenapa kau sangat murung? Hah? Kenapa? Kenapa? Kau menangis, Abi? Ada apa? Nenek, Katakan, Nenek, Pragya. ada apa dengan Pragya? Tidak, sayang. Aku tidak bisa menemukan Pragya. Tuhan tahu di mana dia. Berhentilah menangis. Jangan khawatir ya. Dia bukan anak kecil. Dia pasti akan kembali. Dia tidak akan kehilangan arah. Aku sudah mencarinya dari pagi. Aku sudah memeriksanya kemana-mana. Di rumahku, di kantorku, jalanan, rumah sakit. Tapi aku tidak bisa menemukannya. Sudahlah, sayang. Jangan menangis. Kita akan menemukannya. Hah? Kami akan membantumu. Akas, Iya, Nek. lakukan sesuatu. Beritahu polisi. Ajukan laporan kehilangan orang dan minta mereka menemukan Pragya. Baik, Nek. Aku akan memberitahu polisi. Sudah, jangan menangis. Kami juga akan mencarinya. Tidak mungkin aku diam di sini dan tinggal menunggu kabar, Ibu. Aku khawatir dengan Pragya. Kalau dia kecelakaan, bagaimana keadaannya? Kenapa kalian tidak ada yang mencari Pragya? Kenapa kalian tidak mengerti perasaanku? Aku takut sekali, aku khawatir terjadi apa-apa pada anakku. Carilah dia, Bu. Iya, Cari Ibu di mana tenang dia. dulu. Polisi sedang mencari kakak. Mereka mencari di rumah sakit. Kita tidak akan bisa mencarinya. Ibu tenang dulu, jangan tegang begitu. Tolong tenang, Bu. Aku yang mencari Pragya, Ibu. Kau harus tenang, Tuhan tahu di mana Sarah. anakku sekarang berada. Dia pasti membutuhkan aku. Kau tidak boleh seperti ini. Dia pasti baik-baik Ibu, saja. aku bertanggung jawab atas semua ini. Kalau dia tidak menikahi Tanu, dia tidak akan pergi meninggalkan rumah. Kenapa kalian tidak ada yang menghentikan dia? Kenapa kalian tidak mencarinya sekarang? Kenapa diam saja di sini? Harusnya kalian mencarinya. Pragya itu hanyalah pura-pura kuat. Sebenarnya dia sedih dengan keadaan ini. Aku ibunya, aku tahu itu. Aku tahu bagaimana perasaannya sekarang. Aku ingin menemuinya, Bulbul. Aku ingin bertemu dia. Bulbul, tolonglah ibu. Tolong cari kakak. Tenanglah, Sarah. Tuhan tahu apa Rats bisa melakukan tugas seperti itu. Kalau ada yang sampai tahu, rencanaku bisa gagal. Kenapa kau menatapku seperti itu? Apa aku sebaiknya memesan kopi? Aku ketakutan setengah mati. Dan kau membicarakan teh dan kopi. Rats katakan padaku kalau pekerjaannya sudah selesai. Sudah selesai. Hebat sekali. Kau membawa 30 juta rupiah dan semuanya berjalan dengan mulus. Ini 20 juta rupiah. Apa? Tapi kita sudah putuskan untuk menarik 30 juta. Aku yang menyimpan 10 jutanya. Tidak aman menyimpan semua uang dalam satu tempat. Kau juga jangan menyimpan uang dalam satu tempat. Aku tidak akan melakukannya. Apakah kau tahu? Tadinya aku tidak yakin kau bisa melakukan ini. Maksudku, aku tidak yakin kau bisa menarik 30 juta dari akunnya Bang Abi. Ini hanya permulaan, Alia.
segera aku akan menarik seluruh uang dari banknya. Abi akan segera bangkrut. Lalu dia akan menyanyi, bukan untuk menghibur orang, tapi untuk memohon uang dan makanan. Aku juga ingin hal yang sama, Reds. Aku menunggu hari itu. Aku sudah tidak sabar. Bagaimanapun, kita harus merayakan kesuksesan kita. Lupakan teh dan kopi. Ayo kita berpesta. Abi, kau mau aku buatkan teh atau kopi? Kau harus minum sesuatu. Abi, jangan berlebihan seperti ini. Berapa lama kau akan gelisah? Maksudku, polisi sedang mencari Pragya. Mereka akan menemukannya. Kalau dia sudah ditemukan, dia pasti pulang ke rumah. Kau tidak usah menunggunya begini. Abi, tadinya aku pikir kau akan membicarakan tentang hidup baru kita, tentang bulan madu kita, tentang calon anak kita. Tapi ternyata kau hanya memikirkan Pragya. Abi, bicaralah padaku. Pikirkan aku, Abi. Apa kau tidak peduli dengan bayimu ini? Pikirkan calon anak kita, Abi. Satu hal lagi, saat aku tidak di sini, jaga baik-baik anakmu ya. Asuh dia dengan sangat baik dan juga ajari hal-hal yang baik. Ajarkan dia untuk menyayangi semua orang. Jangan pernah membuatnya sedih. Anggap saja, ini adalah permintaan terakhirku padamu. Kau harus memenuhi permintaanku kapanpun kau melihatmu. Ingatlah kalau aku juga mencintaimu. Berikan dia rasa kasih sayang. Bayi itu akan mengingatkanmu tentang pengorbanan kita. Kau akan memberikanku kebahagiaan dengan memberinya banyak kasih sayang. Kenapa berdiri saja? Duduklah. Kau tidak boleh berdiri lama-lama. Itu akan berpengaruh pada kesehatan bayimu. Kau harus bisa menjaga bayimu. Kau harus menjaga dietmu dan melakukan pemeriksaan rutin. Bayimu harus baik-baik saja. Bayimu? Ini kan bayi kita, Abi. Aku akan menjaganya, bahkan walaupun kau tidak menginginkannya. Kaulah yang tidak menjagaku dan bayi ini. Aku akan melakukannya. Selalu melakukannya. Tanu akan menjadi bagian dari keluarga ini. Itu bagus sekali. Hei, apa ini? Apa yang sedang kau lakukan? Ini acara pernikahan. Salah satu dari kalian pergilah dan periksa apa yang dibutuhkan di tempat lain. Tunggu. Kalau kau membuat kesalahan, aku akan membiarkan istriku berurusan denganmu. Apa maksudmu bicara seperti itu? Maksudku aku tidak bisa menanganinya. Kaulah yang bisa menanganinya. Kau itu pintar. Bagaimana aku bisa menangani mereka? Aku ini sedang kesal. Kalau aku yang mengurusnya sendiri, kapan selesainya? Kau selalu mengeluhkan itu. Tidak ada yang baru. Hei Mitali, kenapa kau buang waktumu? Apa kau tidak ada pekerjaan? Sejak ibu mengatur semuanya, ibu jadi membuang waktuku. Lupakan saja, Ibu. Ini, aku punya perhiasan baru. Aku ingin memakainya di saat upacara nanti, Ibu. 3 minggu ini kau sudah 3 kali beli perhiasan. Dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Jangan menatapku seperti itu. Ini semua karena keberuntunganku. Kau kan hanya ibu mertua. Tapi akan aku beritahu, kalau mulai sekarang anakmu sudah mulai bisnis. Dan bisnisnya sangat lancar. Kalau dia dapat keuntungan, aku dibelikan perhiasan. Kalau untungnya lebih besar, dia bilang aku akan dibelikan berlian. Iya, itu bagus. Dia membelikan 3 set perhiasan untuknya, tapi tidak untukku. Oh iya, ngomong-ngomong, kau tidak pernah mempercayai anakmu. Lalu kenapa kau punya harapan padanya? Kau benar sekali. Aku membuat kesalahan besar dengan tidak mempercayai anakku. Itu tidak apa-apa, tapi aku beritahu sesuatu. Apa kau mengatakannya karena kau menyayangi anakmu atau karena kau menyukai perhiasannya? Hei, tentu saja. Aku sangat menyayangi anakku. Aku ingin anakku kembali. Aku tidak mau uangnya. Apa kau benar-benar tidak ingin uangnya? Bicaramu tidak bermutu. Aku harus mengatur semuanya. Ayolah.
gaun ini bagus sekali. Aku menyukainya. Benarkah? Kau suka? Tentu saja aku menyukainya. Tentu saja. Bagaimanapun ini upacara bintang rok Abi. Jadi calon istrinya pantas dapat yang terbaik. Iya kan? Lihat ini, terlihat cantik padamu. Aku yang memilihkan ini untukmu. Ya, dan kenapa tidak? Alia, aku akan tunjukkan ini pada Abi. Dia pasti menyukainya. Hei, apa yang kau lakukan? Aneh, semakin aku mencoba membuat acara ini spesial untukmu, kau malah membuatnya biasa saja. Maksudmu? Ya Tuhan, apa kau pernah mendengar kejutan? Oh ya Tuhan Tanu, kenapa kau tidak mengerti? Kalau kau menunjukkan gaun ini pada Abi, tidak akan ada rasa kejutannya. Tapi kalau kau memakai ini besok untuk Abi di upacara sangitmu, bayangkan reaksinya Abi. Kau pasti akan terlihat seksi, dan dia akan jatuh cinta padamu lagi. Jadi katakan, kau mau mengatakan ini padanya sekarang, atau kau akan mengejutkan Abi dengan memakainya besok? Aku rasa pilihan kedua lebih bagus. Kenapa kau tidak memikirkannya lebih awal? Aku stres sekali memikirkan pernikahan ini. Sampai-sampai aku tidak bisa berpikir. Aku seakan-akan seperti orang bodoh. Hanya detak jantungku yang terdengar. Tak-tak, tak-tak. Tanu, aku sangat bahagia untukmu. Apa kau tahu betapa senangnya aku kau akan menikah dengan Abi? Tolong katakan, apa perilaku Abi baik padamu? Tidak, Alia. Sikapnya masih sama seperti itu. Maksudku, Abi seperti tersesat. Dia memikirkan anaknya, tapi aku rasa dia masih selalu memikirkan Pragya dan sangat merindukan Pragya. Aku tidak tahu kenapa dia sangat istimewa. Sampai-sampai Abi merasa kalau dia ada di rumah ini. Ayolah Tanu, terlalu cepat bagi Abi untuk melupakannya. Setidaknya berilah dia waktu. Aku tadinya takut Abi akan menolak menikah denganmu. Setidaknya dia setuju untuk menikah dan menghabiskan waktunya bersamamu. Jadi berilah dia waktu, semuanya akan baik-baik saja. Dia akan melupakannya dan dia akan mencintaimu seperti dulu. Dan semua akan kembali normal seperti biasanya. Oke? Kau benar, Alia. Sikap Abi masih sama seperti dulu. Dia hanya peduli dengan bayi ini. Kadang-kadang aku merasa kalau dia hanya ingin bayi ini, tidak menginginkan aku. Aku takut sekali, Alia. Apa yang akan dia lakukan kalau dia tahu ini bukan bayinya? Sudah cukup, Tanu. Seharusnya kau tidak memikirkan hal ini. Berapa kali aku bilang padamu untuk tidak mengatakannya. Jangan pikirkan ini, jadi berhenti memikirkannya. Dan aku minta padamu, jangan menyebut hal ini lagi. Apa kau mengerti? Iya, Tuanku Kerja, aku baik-baik saja. Tidak, sangitnya besok. Hari ini upacara henna. Iya, acaranya jam 8 malam. Baiklah, sampai jumpa. Tapi Akas bilang kalau Pragya... Pragya tidak di sini, Abi. Tapi dia mengirimkan pesan untukmu. Aku minta maaf. Aku harus pergi tanpa memberitahumu. Aku tahu kau pasti kesal dan kau akan mencariku. Tapi saat kau mendapatkan surat ini, aku sudah pergi jauh darimu. Aku tidak bisa menahannya. Aku meyakinkan semua orang kalau kau harus menikah dengan Tanu. Tapi aku tidak bisa menerimanya. Jadi aku memutuskan kalau sebaiknya aku meninggalkan kota ini untuk beberapa hari sampai acara pernikahanmu selesai. Kalau aku ada di dekatmu, maka kau tidak akan bisa menikah. Jadi, aku tidak mau membuat halangan di dalam hidupmu yang baru bersama dengan Tanu. Jadi aku memutuskan untuk melakukannya. Tolong maafkan aku. Dan tolong tepati janjimu yang sudah kau buat kepadaku. Dan aku juga berjanji padamu, saat semuanya kembali normal, aku akan kembali bertemu denganmu dan juga Tanu. Tapi tolong, jangan pernah mencari aku karena kau tidak akan menemukanku. Jaga dirimu baik-baik. Milikmu selalu, Tembem. Aku melakukan semua yang kau minta, Pragya. Kau masih tidak kembali.
Hari ini upacara henna dan besok upacara sangit. Semua bersamaku kecuali kau. Sebenarnya di mana kau? Aku rindu padamu, teman. Kembalilah. Dia membaca surat itu lagi. Berapa kali? Dia harus terus membaca surat itu. Dia melakukannya hari ini. Ini salahku. Harusnya aku merobek surat itu. Sekarang aku harus bagaimana? Apa aku harus merubah suasana hati Abi? Abi, Tanu? Tanu, ada apa? Duduklah, hai. Duduklah. Kau tidak apa-apa? Apa yang terjadi? Apa perlu aku panggil dokter? Tidak usah. Aku sudah merasa lebih baik kan? Abi, berapa kali kau terus membaca surat ini? Maksudku, ini hari upacara kita. Tolong jangan pikirkan pergi hari ini. Iya, aku tahu. Sebenarnya saat aku mengambil dokumen, surat ini jatuh. Tadinya aku ingin mengembalikannya. Apa yang kau pikirkan? Sampai sekarang, kita belum mendengar kabar tentang Pragya. Ini sudah lebih 20 hari. Di mana dia sekarang? Dan bagaimana keadaannya? Aku tidak menyukai hal ini. Aku merasa gelisah. Aku merasa akan terjadi sesuatu. Pada malam ini, aku tahu kau tidak senang dengan pernikahan ini. Tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita harus pura-pura berbahagia. Karena Pragya yang menginginkan ini. Jadi kita hanya melakukan apa yang dia inginkan. Apa kau tidak berpikir kalau sebaiknya Pragya datang ke sini sekali lagi untuk memastikan kalau kita sudah melakukan semuanya seperti yang dia inginkan? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Tidak ada. हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। Sudah 20 hari sejak aku tidak bertemu denganmu. Setiap hari rasanya seperti 1 tahun. Aku bahkan tidak bisa tenang sekalipun. Aku selalu merindukanmu setiap saat. Aku pergi tidur dengan berat hati. Karena sampai sekarang kau masih belum kembali juga. Dan aku bangun setiap pagi dengan harapan kalau kau akan kembali. Tapi sepertinya tidak ada yang baik-baik saja tanpa dirimu. Jadi aku selalu merasa ada yang salah denganku. Aku mohon Pragya, tolong kembalilah. Aku menikah dengan Tanu karena kau menginginkannya. Jadi kau harus bersamaku dalam cobaan berat ini. Kau sudah berjanji padaku untuk selalu bersamaku dalam setiap keadaan. Kau tidak bisa mengingkari janji itu. Bahkan kalau kau melupakan janjimu, aku akan memberitahumu kalau aku tidak akan pernah melupakanmu.